Pernah nggak kamu bikin target keuangan besar, tapi lihat gaji UMR Jakarta dan langsung bilang, "Gak mungkin." Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dianggap paling rumit. Padahal, sebenarnya paling sederhana. Bagian ini bukan tentang mimpi, bukan tentang janji cepat, tapi tentang alur uang yang masuk akal. Kita mulai dari satu kondisi yang sangat umum. Seseorang yang bekerja dengan gaji UMR Jakarta. Setiap bulan, kita selalu memutuskan satu hal penting. Sebagian dari gaji tidak langsung habis dipakai. Sebagian kecil selalu disisihkan, bukan karena berlebihan, tapi karena sadar arah. Kebiasaan ini dijaga secara konsisten selama 1 tahun penuh. Dalam waktu 1 tahun, tabungan dari gaji saja sudah membentuk dasar yang nyata. Belum besar, tapi cukup untuk menjadi pondasi. Lalu, kita tambahkan satu perubahan lain, yaitu hidup lebih efisien. Bukan hidup menyiksa. Bukan menahan semua kesenangan, tapi mulai sadar mana yang benar-benar perlu dan mana yang bisa ditunda. Pengeluaran kecil yang dulu tidak terasa, sekarang mulai dikendalikan. Sedikit demi sedikit, uang yang biasanya bocor mulai terkumpul. Jika kebiasaan ini dijaga selama 1 tahun penuh, hasilnya akan terasa meski tanpa disadari. Setelah itu, kita masuk ke bagian pembeda terbesar. Penghasilan tambahan bukan pekerjaan berat, bukan sesuatu yang mengorbankan hidup. Cukup satu aktivitas sampingan yang dijalankan secara konsisten, sedikit demi sedikit, tanpa terburu-buru. Jika penghasilan tambahan ini datang secara rutin dan dijaga selama 1 tahun penuh, maka hasilnya akan melampaui tabungan biasa. Di titik ini, uang yang terkumpul sudah terasa berbeda. Sekarang kita satukan semuanya. Uang dari hasil menyisihkan gaji, uang dari hidup lebih hemat, uang dari penghasilan tambahan, ketiganya membentuk satu modal awal yang cukup kuat. Bukan untuk dihabiskan, bukan untuk pamer, tapi untuk diputar dengan sadar. Uang yang diputar dengan tenang, tidak dipaksa cepat, dan tidak dikejar berlebihan, memiliki peluang untuk berkembang menjadi beberapa kali lipat dalam waktu 1 tahun. Bukan karena sulap, bukan karena keberuntungan, tapi karena uang itu tidak lagi diam. Disinilah banyak orang salah paham. Target besar bukan datang langsung dari gaji. Target besar datang dari proses uang dikumpulkan, uang diarahkan, uang diputar, lalu dijaga dengan disiplin. Jadi, ketika ada yang bertanya, bagaimana mungkin dari gaji UMR bisa membangun tabungan besar? Jawabannya bukan satu langkah cepat, tapi rangkaian kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus selama 1 tahun penuh. Di video ini, kita akan jawab pertanyaan yang mungkin kamu pikirkan. Bisakah orang bergaji UMR Jakarta yang sekitar Rp5.700.000 per bulan tetap bisa terkumpul Rp200 juta dalam 1 tahun? Jawabannya, ya. Tapi bukan dengan cara yang klise. Kuncinya sistem, bukan keberuntungan. Yuk, kita mulai. Langsung jujur. UMP panjang upah minimum Provinsi Jakarta 2026 adalah sekitar Rp5.700.000. Itu berarti dalam setahun, kalau hanya dari gaji Rp5.700.000 dikali 12 bulan sama dengan sekitar Rp68.700.000. Kalau kita targetkan Rp200 juta, ya jelas dari gaji saja susah banget. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak pengeluaran uang, tapi kita tidak akan stop di angka itu. Karena target besar buat kita jadi strategi, bukan mimpi kosong. Kunci supaya gaji UMR bisa menghasilkan lebih, itu kita pakai 3 mesin uang. Mesin ke-1, gaji stabil, tapi terbatas. Mesin kedua, efisiensi dan penghematan cerdas. Mesin ketiga, pendapatan tambahan dan investasi. Banyak yang cuma fokus di mesin pertama, dan itu sebabnya tujuan besar sulit tercapai. Mesin pertama,
Mengelola gaji UMR Jakarta. Sekarang kita atur uang gaji UMR secara sederhana. Gaji UMR Jakarta per bulan Rp5.700.000. Rekomendasi pembagian 50% kebutuhan hidup Rp2.860.000. Kos, makan, transport, listrik, paket data. 30% tabungan dan investasi Rp1.700.000. Rp18.000, logam mulia emas, deposito, heksadana. 20% dana aman darurat dan cadangan, Rp1.140.000. Prinsipnya, gaji bukan disimpan sisanya, tapi disisihkan dulu sebelum dipakai. Mesin kedua, efisiensi agresif. Kunci kedua, bukan hidup super mewah, tapi hidup cukup pintar. Contoh penghematan yang realistis. Masak sendiri lebih sering, hemat Rp800.000, Rp1.000.000 per bulan. Kurangi nongkrong kopi kekinian, hemat Rp500.000, kurangi Rp700.000 per bulan. Pakai transportasi hemat Rp300.000, kurangi Rp500.000 per bulan. Kalau kita ambil rata-rata hemat Rp1.500.000 per bulan, itu berarti kurang lebih Rp18 juta per tahun. Mesin ketiga, pendapatan tambahan. Ini bagian yang paling menentukan. Kita perlu menghasilkan lebih dari satu sumber. Beberapa peluang realistis buat yang bergaji UMR. Freelance design, edit, content, dropship, reseller, jualan digital, kursus online, privat, jasa admin, penulis. Target pendapatan tambahan minimal Rp3 sampai 4 juta per bulan. Kalau kita ambil angka 3,5 juta per bulan. 3,5 juta dikali 12 sama dengan Rp42 juta dalam setahun. Kunci terakhir, putar uangnya. Uang hasil tabungan tidak hanya ditumpuk, tapi kita gunakan buat memutar modal. Contoh sederhana, modal kecil usaha rumahan, dagangan kecil yang cepat laku, investasi yang aman dan konsisten. Kalau uang Rp85 juta itu bisa berputar dan tumbuh 2-3 kali lipat setahun, maka secara logika 85 juta dikali 2 sama dengan 170 juta. 85 juta dikali 3 sama dengan 255 juta. Maka besar kemungkinan target 200 juta itu realistis tanpa tipu-tipu. Kalau kamu dapat insight dari video ini, tulis di komentar ya. Target keuanganmu apa di 12 bulan ke depan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menemani channel Literasi Uang. Semoga informasi yang kami berikan menjadi pelajaran sobat semua ya. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan subscribe, lalu tekan tombol lonceng, agar tidak ketinggalan informasi tentang literasi keuangan dan bisnis yang sehat. Bagikan juga ke teman, kerabat, dan saudara yang sedang membutuhkan informasi tentang literasi keuangan dan manajemen keuangan yang baik. Terima kasih, salam sehat dan rezeki melimpah.